Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sajikan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis subuh rahimahullah Radio Indonesia Takengon dan pendengar channel yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan satu cerita, satu kisah singkat di mana ada seorang tukang cukur, tukang pangkas. Sudah menjadi kebiasaan ketika seorang tukang cukur memangkas pelanggannya itu ngobrol-ngobrol. Dan sambil ngobrol, tukang pangkas itu dia mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Dia berpendapat, mungkin dia seorang ateis. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada. Kemudian pelanggannya berkata, mengapa demikian? Dia mengatakan, kalau sekiranya Allah itu ada, mengapa masih ada orang yang miskin? Mengapa ada orang yang fakir? Mengapa ada orang yang selalu ditimpa masalah, terkena musibah, ujian dan sebagainya? Mengapa ada orang yang akhlaknya tercela, orang berbuat maksiat dan sebagainya? Kemudian selesailah dipangkas rambut orang itu. Dia keluar, kebetulan dia melihat ada orang yang rambut gondrong. Orang yang bercukur rambutnya panjang, bahkan bikin timbal rambutnya. Dipanggil orang ini, panggil ke sini sebentar. Dan dia menyampaikan kembali dia kepada orang yang tukang pangkas tadi. Anda tahu bahwa orang tukang pangkas itu tidak ada sebenarnya. Tukang cukur itu tidak ada. Dia berkata, kenapa Anda mengatakan demikian? Barusan saja saya mencukur memangkas rambut saya. Dia sampai ini, mengapa ada orang seperti ini? Kalau memang ada orang tukang pangkas, mengapa orang masih ada yang gondrong? Panjang rambutnya seperti ini. Dia menjawab, itu sebabnya karena dia tidak datang ke saya. Maka disampaikan, jangan salah, Allah itu ada sebenarnya. Allah itu ada. Hanya saja hambanya ada di antara manusia yang tidak datang kepadanya. Baru tukang cukur ini merasa paham bahwa yang dia sampaikan itu adalah salah. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu menunggu hambanya. Selalu menanti hambanya yang datang kepadanya. Jadi kita selaku hamba Allah perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah kepada mereka, inni qarib.
Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa hambaku apabila ia berdoa kepada. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah akan mengabulkan doa kita dengan syarat kita melakukan segala perintah Allah dan beriman kepadanya. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk. Allah itu sangat dekat dengan kita. Hanya saja kita merasa jauh dengan Allah. Apa yang menyebabkan kita merasa jauh dengan Allah? Karena kita tidak mendekatkan diri kepadanya dengan beribadah. Tidak beribadah, tapi kita merasa jauh. Bahkan Allah menyampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada seorang hamba, kepadanya hamba melebihi dari urat nadinya, melebihi dari urat lehernya. Jadi lebih dekat Allah kepada diri kita daripada diri kita sendiri. Hanya saja karena kita tidak beribadah, ada manusia yang tidak beribadah, ia merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis syukur rahimahullah. Yang kedua, bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, apapun bentuknya, itu bukan pertanda bahwa Allah itu tidak ada. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada seorang muslim, kepada orang yang beriman, pertama itu adalah sebagai tanda bahwa Allah itu senang kepada diri kita. Allah itu cinta kepada diri kita. Makanya Allah menguji kita. Inna Allaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Ia mencintai hambanya, Dia akan menguji hambanya tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak dicintai oleh Allah, orang yang tidak bergerak lagi itu, Allah akan membiarkan. Walaupun terkadang kita lihat diberi kekayaan, kaya raya, sholat tidak, puasa tidak, dan sebagainya, bermaksiat, semakin sehat, kerjanya macam-macam, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke bahasa kita ini sempuluh diberi terus sehingga dia terlena. Dia tergantung kepada hambanya itu, kepada manusia. Ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan terlena dengan nikmat tersebut, ataupun dia akan cepat sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dengan nikmat tersebut dia kembali kepada Allah sehingga betul-betul menjadi nikmat, bukan menjadi laknat. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka, apakah manusia itu mengira bahwa mereka mengatakan aku telah beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Beriman kita, bahkan semakin beriman kita, Allah akan terus menguji kita. Tidak ada ulama, kiai itu yang terkadang kita lihat cukup mengejutkan bagi kita kasus-kasusnya, yang mungkin tidak pernah terbesit dalam pikiran kita, karena terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada di antara mereka yang tidak dapat menghadapi ujian tersebut. Dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu, yang diberikan oleh Allah kepada kita, ketika kita dapat menghadapi ujian tersebut, maka derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin tinggi. Walaqad ya'lamanallahu alladhina
Orang yang lain sholat pun tidak sebelumnya, ini pun tidak, tapi anaknya kok bisa begini, anaknya bisa begini, anaknya bisa lulus ini, anaknya bisa lulus itu. Saya dulunya sholat, saya tidak sholat, tapi saya pun tidak sholat sekarang, puasa pun tidak. Allah akan mengetahui mana yang betul-betul beriman, mana yang hanya berpura-pura berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai beriman, dusta. Majelis syukur rahimahullah. Dan yang terakhir adalah bahwa dari kisah ini kita memahami bahwa kita perlu berusaha. Kita perlu usaha untuk merubah diri. Tidak bisa kita duduk begitu saja. Sekalipun kita tidak mempunyai modal untuk memangkas rambut kita, paling tidak kita meminta bantuan kepada Allah untuk memangkas rambut kita. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau mereka sendiri tidak mau, tidak ingin untuk mengubah nasibnya sendiri. Kita perlu berusaha, perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak pasrah. Ada tawakal, ada pasrah. Ini harus kita bedakan ya antara keduanya. Ketika kita hanya diam begitu saja tanpa ada usaha untuk mengubah diri kita, itu bukan tawakal. Terkadang salah di antara kita. Terserah Tuhan ini, terserah kepada Allah. Padahal belum ada upaya-upaya yang kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah berupaya, sudah berikhtiar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru itulah tawakal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami kita semuanya. Allahumma waffiqna ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum